Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan mengulas 7 saham yang rutin bagi dividen dan berpotensi untung besar dari ekspor dan menguatnya nilai tukar US dollar terhadap rupiah guys ya. Sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, jadi ada sekitar 7 saham ya dengan porsi ekspor yang sangat besar dan juga rutin membagikan dividen. Dan akan diuntungkan dari menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah guys ya. Dimana kita lihat nilai rupiah terhadap dolar ini semakin melemah. Terakhir itu di range 15.800 sampai 15.900-an. Dan untuk hari ini itu di range 16.068 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat guys ya. Bahkan kemarin itu sempat tembus di 16.100 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Jadi langsung saja kita akan bahas, silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Yang pertama adalah saham ITMG, yakni PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Ini adalah perusahaan di sektor batubara yang listing pada tanggal 18 Desember 2007 dengan porsi pemegang masyarakat sebesar 34,7% dengan valuasi PER di angka 3,93 kali dengan PBV 1,10 kali. Dengan NPM 21% dan ROE 27,99%, tentu saja ITMG ini saham yang sangat menarik guys ya. Dengan debt atau debt to equity ratio ya, rasio hutangnya juga masih sangat rendah di angka 22,34% saja. Saham ITMG akan membagikan dividen final di tanggal 16 April 2024 sebesar Rp1.747 per lembar saham. Jadi siap-siap ya teman-teman yang pegang saham ITMG sebentar lagi akan mendapatkan dividen final dari saham ITMG. Meskipun nilai dividen finalnya lebih rendah dibandingkan dividen interim. Untuk penjualan batu bara ITMG berdasarkan destinasi guys ya, 23% dijual di domestik Indonesia dan sisanya itu diekspor ke luar negeri guys. Jadi porsi ekspornya itu lebih besar ya dibandingkan porsi penjualan di domestik Indonesia. 35% dijual ke Tiongkok, 12% ke negeri Jepang, 8% ke Filipina, 5% ke Thailand, 4% ke India, 3% ke Bangladesh, dan sisanya 9%. Jadi pendapatan ITMG sebesar 2,37 miliar US dollar sepanjang 2023. Untuk yang kedua, ada saham Adro, yakni PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Ini juga salah satu saham di sektor batubara guys ya, yang listing 16 Juli 2008 dengan porsi masyarakat sebesar 32%-an. Untuk saham Adro yang memiliki valuasi PER di angka 3,42 kali dengan PBV 0,83 kali, yang mana valuasi dari saham Adro ini masih sangat murah. Dengan profitabilitas NPM 25% dan ROE 24% dan rasio hutang atau DER-nya 45% saja. Saham Adro juga salah satu saham yang rutin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun dan terakhir bagi dividen sebesar Rp199,98 per lembar saham dengan tanggal kumdet 28 Desember 2023 lalu. Untuk pendapatan Adro itu sebesar 6,51 miliar US dollar sepanjang 2023 dengan porsi ekspor yang lumayan besar guys ya. Porsi ekspor batubaranya 74,8% dan sisanya dijual di domestik Indonesia. Untuk saham ketiga ada saham Medco, yakni PT Medco Energi Internasional Tbk. Ini adalah salah satu perusahaan di sektor migas atau minyak dan juga gas yang listing 12 Oktober 1994 dengan porsi masyarakat sebesar 24,86%. Memiliki valuasi 7,69 kali ya untuk PE ratio dan PBV-nya 1,39 kali. Dengan profitabilitas NPM 14% dan ROE 18,08% dan rasio hutangnya ini cukup besar guys ya. Sayangnya rasio DER-nya di angka 297%-an. Saham Medco juga salah satu saham yang rutin membagikan dividen meskipun dividennya tidak lebih besar ya dibandingkan dividen dari saham-saham sektor batubara. Untuk pendapatan Medco sebesar 2,24 miliar US dollar sepanjang 2023
Dan beberapa pelanggan dari saham Medco ada PT PLN ya guys ya, atau Perusahaan Listrik Negara Persero Tbk. Ini membeli ya 21% produk dari Medco dan sisanya itu diekspor ke luar negeri guys. Untuk yang keempat ada saham games, yakni PT Golden Energy Mines Tbk. Ini juga perusahaan di sektor batubara ya, yang listing di 17 November 2011 dengan porsi masyarakat 12% saja. Untuk valuasinya PER di angka 4,41 kali dengan PBV 3,72 kali. Dan profitabilitas NPM-nya 18,80% dan ROE di angka 84%. Dengan rasio hutang 86% dan saham games juga ini rutin membagikan dividen guys ya, dalam bentuk US dollar. Karena memang pendapatan dari games juga ini sebesar 22,9 miliar US dollar ya sepanjang 2023. Jadi pencatatan dividennya pun dalam bentuk US dollar. Nah, untuk ekspor batubara saham games ini sebesar 67,6% ya. Dan untuk ekspor batubara ini masih mendominasi dibandingkan penjualannya di domestik Indonesia yang sebesar 32% saja. Untuk yang kelima ada saham INKP, yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper. Ini adalah perusahaan di sektor barang baku kertas ya guys ya, atau pulp and paper yang listing 16 Juli tahun 1990 dengan porsi masyarakat sebesar 34%. Memiliki valuasi PE ratio 8,26 kali dan PBV 0,57 kali. Saham INKP tentunya memiliki valuasi yang masih sangat murah dengan net profit margin 11,83% dan ROE 6,86%. Untuk rasio hutangnya di angka 68,76% dan saham INKP juga saham yang rutin membagikan dividen ya, meskipun dividennya tidak terlalu besar. Pendapatan INKP sebesar 3,47 miliar US dollar sepanjang 2023. Dan untuk penjualan di domestik Indonesia itu sebesar 53%-an dan sisanya dijual ke ekspor ya guys ya, ke luar negeri. Di wilayah Asia 32,5%, lalu ke Eropa 4,7%, sisanya ke Afrika, Amerika, Australia, dan juga Timur Tengah ini di bawah 5%. Yang keenam ada saham Tekim, yakni pabrik kertas Jiwi Kimia Tbk guys ya. Ini juga sama, salah satu perusahaan di sektor barang baku kertas, pulp and paper yang listing pada tanggal 3 April tahun 1990 dengan komposisi pemegang masyarakat 28%-an. Untuk valuasinya PER di angka 8,89 kali dengan PBV 0,64 kali. Profitabilitas NPM 16% dan return on equity 7,21% dengan rasio hutang atau debt to equity ratio 51,32%. Saham Tekim juga saham yang rutin bagi dividen ya, meskipun dividennya cukup kecil. Untuk pendapatan Tekim sebesar 631 juta US dollar sepanjang 2023 guys ya, dengan sebagian besar produk yang dihasilkan adalah produk kertas ya, sebesar 89,9%, sisanya 10% itu adalah kertas industri, produk pengemas, dan lain-lain. Yang ketujuh ada saham SMSM, yakni PT Selamat Sempurna Tbk. Ini adalah perusahaan di sektor otomotif dan juga komponen otomotif dan masuk juga ke dalam indeks saham syariah. Ini adalah produsen ya, oil filter, air filter, dan juga radiator yang mengekspor produknya ke luar negeri. Perusahaan ini listing pada tanggal 9 September tahun 1996 dengan porsi masyarakat sebesar 41%, memiliki valuasi PER 11,86 kali dan PBV 3,48 kali. Dengan net profit margin 18,51% dan return on equity 29,36%. Rasio hutang juga masih rendah, DER-nya 29,38%. Saham SMSM juga salah satu saham yang rutin membagikan dividen guys ya. Untuk pendapatan SMSM sebesar 317 juta US dollar sepanjang 2023 dengan porsi ekspor yang cukup besar guys ya. Untuk penjualan domestik Indonesia sebesar 33,6%, lalu ekspor ke wilayah Asia 31%, Australia 7%, Amerika 13%, Afrika 1,6%, dan Eropa 12,5%. Nah, kita sudah bahas ya 7 saham yang menerima pendapatan ekspor dalam bentuk US dollar dan akan diuntungkan dari selisih kurs dan menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Jadi menurut teman-teman, saham mana nih yang paling menarik untuk investasi jangka panjang? Boleh tulis di kolom komentar guys ya.
Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.